Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali beribadah dalam keadaan tenang, dalam keadaan baik-baik saja. Dan kembali kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya semuanya berkenan di hadapan Bapa. Saat ini berfirmanlah buat kami semua, kami siap untuk mendengar, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan, agar setiap kebenaran firman Allah sungguh menjadi bagian dari kehidupan kami dan merupakan solusi, jalan keluar buat tiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Get My Help, mendapatkan pertolonganku. Sepanjang bulan Juli ini tema bulanannya adalah Come Boldly. Artinya kita menghampiri tahta hadirat Allah dengan penuh keberanian karena kita dibenarkan oleh Kristus. Ayat masnya kita mau ulang Ibrani 4 ayat 16 tiap minggu. Ya saudara baca, saudara dengar firman Tuhan ini. Biar mantap saudara, tidak ada kata bosan untuk firman Tuhan. Selalu baru setiap kita mau membuka hati kita untuk kebenaran firman Allah. Ibrani 4 ayat 16 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah ini saya undang jemaat berdiri semua. 1 Petrus 5 ayat 10 kita baca ayat mas kita hari ini. 1 Petrus 5 ayat 10 kita baca sama-sama ya. 1 Petrus 5 ayat 10, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Silakan duduk. Saudara, kalau dalam bahasa Indonesia itu tadi dikatakan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi sudah menderita dulu baru kita mengalami bahwa Tuhan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita. Dalam beberapa terjemahan yang saya baca hampir sama. Penderitaannya selalu ada di kalimat belakang. Cuman di satu terjemahan yaitu Amplified, saya melihat penderitaannya itu kalimatnya itu disampaikan di depan. After you have suffered for a little while. Setelah kamu menderita sedikit waktu saja, sebentar saja, maka kita akan menerima yang tadi, 4M tadi, yang Tuhan sudah sediakan sebagai pertolongan bagi saudara dan saya. Tadi kita baca 1 Petrus 5 ayat 10 ya, ayat sebelumnya kita baca, ini sudah dibahas oleh Pak Lukas minggu kemarin ya, tapi gak apa-apa, kita refresh ya, kita menyegarkan kembali ingatan kita. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, firman Tuhan berbunyi demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Lawan kita siapa saudara? Lawan kita siapa? Iblis. Seringkali salah kan? Kita menganggap lawan kita pasangan kita, suami istri kita. Kita menganggap lawan kita anak kita, menantu kita, mertua kita, adik kakak kita, teman kita, saudara kita yang lain. Kita seringkali beranggapan seperti itu ya. Ini jelas firman Tuhan mengatakan lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawan dia. Lawan saudara, jangan diam aja. Jangan takut sama iblis. Dia yang harus takut sama kita. Karena roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Seringkali kan kita menganggap saya paling menderita, saya paling susah, saya yang paling berat bebannya. Seringkali kita beranggapan seperti itu ya. Firman Tuhan katakan semua saudaramu, semua saudara seiman artinya. Di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan iblis. Jangan lupa saudara, penderitaan itu diizinkan Tuhan terjadi, tetapi yang membuatnya adalah iblis ya. Sebab itu ayat yang ke-10 yang tadi ayat mas kita minggu ini mengatakan dan Allah sumber segala kasih karunia
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Penderitaan terjadi karena kondisi yang tidak ideal. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak ideal. Yang terjadi dan dialami oleh setiap manusia tanpa kecuali. Bisa itu anak kecil kesulitan dalam pelajaran, dia merasa menderita. Bisa anak kecil yang orang tuanya melihat tampak bertengkar sehingga dia merasa menderita. Ada juga orang dewasa, ada juga orang tua. Tanpa melihat gender juga, baik pria maupun wanita mengalami semuanya yang namanya penderitaan. Kondisi tidak ideal itu saya beri contoh beberapa. Dapat berupa penyakit yang diderita. Ada penyakit yang mematikan, penyakit yang serem, ngedengernya aja udah serem gitu. Ada penyakit yang biasa-biasa saja tapi kok kerasa terus gitu ya rasanya. Ini badannya kok nggak enak gitu ya. Penyakit yang diderita. Kemudian kemiskinan, kesulitan secara materi, atau konflik rusaknya satu hubungan relasi antar sesama. Atau kehilangan seorang, bisa dia meninggalkan dunia ini, bisa dia meninggalkan kita. Atau kehilangan harta milik. Bisa itu dicuri orang, bisa juga kita harus lepas dengan terpaksa karena kebutuhan hidup. Kemudian ada penolakan juga. Penolakan bisa anak muda ditolak cintanya, bisa juga semua usia merasa tertolak oleh sesamanya. Anak merasa ditolak oleh orang tuanya, orang tua merasa ditolak oleh anaknya dan sebagainya. Ada juga pengkhianatan. Pengkhianatan bisa dari pasangan kita, bisa juga pengkhianatan dari teman kita. Atau dari saudara kita. Atau ketidakpercayaan yang kita hadapi, kita tidak dipercaya orang, tidak dipercaya oleh pasangan kita, tidak dipercaya oleh orang sesama kita. Penderitaan itu dialami oleh banyak orang tanpa kecuali. Berbicara tentang penderitaan, tentunya tidak menyenangkan karena tidak ada orang yang mau menderita. Tapi adakah di dunia ini orang yang tidak menderita? Tidak ada. Semua pasti pernah, sedang, dan akan mengalami penderitaan. Saudara, kita berpikir orang kaya mah tidak akan menderita ya, dia berkecukupan. Nyatanya tidak, saudara. Kekayaan tidak menjamin orang tidak menderita. Karena orang yang kaya juga merasa tidak puas dengan pencapaian-pencapaiannya. Hidup orang percaya di dunia ini adalah sebuah perjalanan iman menuju kehidupan yang kekal dan mulia bersama dengan Bapa di surga. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada tujuan, ada goal yang dicapai, yang hendak dicapai menurut Paulus, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dalam perjalanan ini, orang percaya berjuang menghadapi segala bentuk godaan, cobaan, penderitaan, tantangan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Umat percaya dapat meyakini bahwa Tuhan juga yang akan menolong. Tadi kita sudah menyanyikan puji-pujian ya, mengatakan bahwa pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Dalam menghadapi penderitaan hanya Tuhan yang tahu akhir perjalanan setiap manusia. Hanya Tuhan yang tahu takaran yang tepat. Seberapa kuat kita bisa menanggung yang namanya penderitaan. 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Seringkali kita berpikir, wah dahsyat ini penderitaan luar biasa. Wah saya tergoncang, saya menderita, saya susah, saya sedih, saya kecewa. Tuhan bilang itu pencobaan biasa. Jangan bombastis ya, jangan melebih-lebihkan. Itu pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Orang-orang seringkali berkata, aduh saya udah gak kuat lagi. Seorang ibu mengatakan, gak kuat, saya gak kuat menghadapi ini. Saya tanya, kamu ngomong gak kuat itu saya udah dengar dari berapa tahun yang lalu dan kamu masih hidup sampai saat ini.
Masih ada, masih bernafas, masih makan sampai hari ini. Itu yang sering kali kita hadapi kan, kita ngerasa nggak kuat. Padahal Tuhan bilang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu, tidak akan membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, pada waktu kita menderita, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar, solusi. Seringkali kita mencari jalan keluar dari dunia ini dengan kebijakan-kebijakan dari dunia ini. Padahal kita tinggal hampiri Tuhan karena Tuhan sediakan jalan keluar. Ini janji Tuhan, bukan kata saya. Tuhan berikan jalan keluar sehingga kamu dapat pasti bisa. Jaminan dari Tuhan bisa menanggungnya. Saudara, Yakobus 1 ayat 12. Satu ayat lagi ya, kita baca untuk meneguhkan 1 Korintus tadi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bertahan dalam pencobaan sehingga tahan uji. Ternyata punya tujuan. Kalau kita bertahan dalam pencobaan, kita akan jadi orang yang tahan uji, tahan banting. Dan ada mahkota janji Tuhan, ada mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terjemahan lain mengatakan diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Umat Tuhan diingatkan bahwa kita bukan satu-satunya orang yang menderita dalam dunia ini. Biarpun rasanya wah udah gak kuat lagi, sedih, kecewa, marah dan sebagainya, air mata bercucuran. Tuhan mengerti bahasa air mata, cuma datang saja sama Tuhan. Karena telah selalu ada tersedia pertolongan dari Tuhan buat saudara dan saya. Dalam bahasa Yunani dikatakan setelah menderita sedikit. Artinya sedikit di sini menunjuk pada waktu sebentar saja. Penderitaan itu selalu ada masa berlakunya, ada expirednya saudara. Ada berakhirnya, nggak ada orang yang dari lahir sampai mati terus menderita. Nggak ada. Ada expirednya penderitaan itu. Artinya setelah menderita sedikit waktu saja. Sedikit waktu dibandingkan dengan kekekalan yang akan kita nikmati bersama dengan Tuhan. Sedikit di sini juga merupakan tingkat penderitaan. Sedikit dibandingkan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Penderitaan itu ringan dibandingkan dengan berkat kemuliaan yang Tuhan sediakan. Roma 8 ayat 18, firman Tuhan berbunyi demikian, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Hal ini berarti bahwa Allah menolong kita dalam perjalanan hidup kita dalam dunia ini. Dia menyediakan pertolongan sehingga kita tidak goyah. Ada jaminan itu daripada Tuhan. Kita seharusnya terus melangkah dengan tuntunan Tuhan. Teladannya adalah Yesus Kristus. Dia terus melangkah maju sampai di atas kayu salib. Hanya karena dia mau taat kepada Allah. Jika penderitaan itu yang dihadapi itu penyakit. Gimana? Ya kamu kan sehat, enak gitu kan. Saya sakit begitu. Kalau penderitaan yang dihadapi itu adalah penyakit yang mematikan. Tetaplah minta pertolongan daripada Tuhan. Tetap minta kesembuhan daripada Tuhan. Barangkali penyakit itu akibat pola hidup yang salah. Minta ampun sama Tuhan. Selesaikan, bereskan di hadapan Tuhan. Barangkali penyakit itu akibat dosa. Minta pengampunan daripada Tuhan. Mohon Roh Kudus menerangi hati nurani kita. Walaupun tidak semua sakit akibat dosa. Tapi kita mohon Tuhan menerangi hati nurani kita untuk memeriksa kita. Sehingga Tuhan menunjukkan apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Berhenti mengeluh, berhenti marah pada Tuhan. Belajar bersyukur. Mengapa saya katakan belajar bersyukur? Sulit ya untuk bersyukur tengah-tengah sakit penyakit. Belajar bersyukur. Mohon Roh Kudus memberikan kekuatan
Belajar menyadari bahwa yang Tuhan izinkan terjadi itu terbaik. Tadi itu sudah nyanyikan ya, Tuhan itu baik. Belajar menyadari apapun yang menjadi kenyataan hidup kita, Tuhan Yesus baik. Yohanes pasal 11 ayat 4. Ini khusus untuk orang-orang yang saat ini sedang sakit, beribadah secara online, kelemahan fisik. Deklarasikan ayat ini. Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Deklarasikan, ucapkan ayat ini, ayat Yohanes 11 ayat 4. Bahwa penyakit itu tidak akan mematikan saya, tapi kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidup saya. Anak Allah akan dimuliakan dalam hidup saya. Amin saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dan katakan saudara dengan iman bahwa penyakit ini tidak akan mematikan saya. Tidak akan membawa kematian. Penyakit ini menyatakan kemuliaan Allah. Dan penyakit ini, lewat penyakit ini anak Allah akan dimuliakan lewat hidup saya. Katakan dengan iman saudara. Jadi segala penderitaan yang kita alami selalu ada pertolongan Tuhan. Kita penuh dengan keberanian menghampiri tata hadirat Allah karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Jangan beranggapan bahwa pertolongan Tuhan itu hanya materi, uang, makanan. Bukan cuma itu saudara. Mari kita akan pelajari pertolongan Tuhan itu apa saja. Dalam 1 Petrus 5 ayat 10 jelas mengatakan 4M di sana. Yang saya kasih merah ya saudara. Melengkapi. Yang pertama melengkapi. Complete you. Melengkapi kamu. Perfect you. Menyempurnakan kamu. Restore you. Memulihkan. Mengembalikan. Kadang-kadang penderitaan itu timbul akibat perbuatan orang lain. Ada penderitaan-penderitaan yang disebabkan oleh orang lain yang menyakiti kita. Sehingga akhirnya kita sakit hati, marah, kita ingin balas dendam, kita kecewa. Tetapi saudara, itu dilakukan oleh orang-orang dunia ini. Begitu disakiti, begitu mengalami penderitaan akibat orang lain. Misalnya contoh yang paling sering terjadi itu pasangan yang selingkuh gitu kan ya. Kan merasa disakiti, orang tua yang meninggalkan anaknya. Saudara, itu dilakukan oleh orang dunia, marah, kecewa, ingin balas dendam. Tapi kita, anak Tuhan, ya tidak bisa seperti itu, saudara. Kita pasti tidak mampu untuk melakukan kebaikan. Kita tidak mampu untuk berbuat baik, sudah pasti itu. Tetapi kita harus mau tunduk sama Tuhan. Kita harus mau karena Tuhan memampukan kita memberi pertolongan tepat pada waktunya. Allah hadir untuk melengkapi kita. Allah hadir untuk melengkapi kita untuk setiap perbuatan baik, saudara. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu? Alkitab. Firman Tuhan yang ada di tangan saudara sekarang di HP bentuknya atau di tab. Itu setiap tulisan yang diilhamkan Allah. Selama kurang lebih 1500 tahun dengan kurang lebih 40 penulis. Semua menunjuk pada hal yang sama, yaitu tentang Mesias Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ayat selanjutnya, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Saudara, saya kepunyaan Allah karena kita sudah ditebus, amin. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik dengan apa? Dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu melengkapi saudara dan saya untuk setiap perbuatan baik pada waktu kita menderita akibat perbuatan orang lain. Allah juga melengkapi kita terhadap serangan panah api si jahat. Efesus pasal 6 ayat 16 firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, tameng. Perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api si jahat. Jadi saudara, Allah melengkapi saudara dan saya untuk berbuat baik dengan firman dan dengan iman.
Allah melengkapi saudara dan saya dengan iman. Iman yang mana? Bukan iman sembarang iman, saudara. Ayat ini sudah berulang kali saya bawakan. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Terjemahan lain mengatakan bahwa the champion, pemenang itu yaitu Yesus itu yang sudah menang atas maut. Dia itu mempunyai inisiatif menaruh iman dalam hati saudara dan saya. Kemudian menyempurnakan iman itu. Iman itulah yang membuat saudara dan saya bisa berbuat baik sebagaimana Tuhan kehendaki. Iblis seringkali mendakwa kita bahwa penderitaan itu akibat kesalahan kita sendiri. Betul, kita dapat menderita karena kesalahan kita. Tetapi apabila kita telah membereskannya, kita telah mengaku kepada Tuhan dosa-dosa kita, semua selesai, saudara. Jangan mau dituduh terus menerus dengan iblis. Kamu kan begini, kamu kan begitu, masa lalu kamu jelek dan sebagainya kayak gitu. Enggak perlu, saudara. Yang penting adalah kita mengaku pada Tuhan dan menyelesaikannya. Di sana ada Yesus yang sudah mati tersalib buat saudara dan saya. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan dia yang tidak mengenal dosa. Ya, slide selanjutnya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus sudah bangkit. Dia mati, kemudian dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan dia mengirimkan Roh Kudus bagi saudara dan saya. Penderitaan tidak selalu akibat dosa. Tapi sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu terbaik. Di mana baiknya? Ya baik menurut rencana Allah, baik menurut waktunya Tuhan. Jalani saja, kita jangan banyak komplain sama Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 firman Tuhan berbunyi demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, ayat ini terus menjadi rema dalam diri saya selama beberapa waktu terakhir ini. Di sini dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna. Jadi kalau nyampe ke tangan kita itu pasti terbaik, saudara. Kalau sampai kita bisa nikmati itu anugerah yang sempurna. Datangnya dari mana? Dari atas. Diturunkan oleh Bapa segala terang. Itu Bapa Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Tidak pernah ketukar ya saudara. Di sini dikatakan tidak pernah ada perubahan dan tidak pernah ada bayangan karena pertukaran. Tidak pernah tertukar saudara. Tapi seringkali kan kita iri kepada keberuntungan orang lain. Dia lebih beruntung dari saya. Saya rasanya lebih rajin ke gereja. Tapi dia gak ke gereja malahan. Tapi dia lebih diberkati daripada saya. Berhenti saudara seperti itu. Karena Amsal 24 ayat 19 mengatakan jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Jangan iri hati akan keberuntungan mereka. Marilah kita menghampiri tata hadirat Allah dengan penuh keberanian. Karena kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Bentuk pertolongan dari Tuhan adalah melengkapi kita. Dengan apa? Dengan firman dan dengan iman. Kemudian yang kedua meneguhkan. Confirm you, mengkonfirmasi, memastikan kamu tuh teguh berdiri. Establish you, menegakkan kita. Itu pertolongan Tuhan. Support you, mendukung kita untuk kita teguh berdiri, membangun kita, membentuk kita, memantapkan kita untuk terus teguh di dalam Tuhan. Ini dituliskan oleh Petrus. Petrus yang kita tahu emosinya turun naik, dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi karena dia diteguhkan, karena pertolongan Tuhan diteguhkan, diurapi oleh Roh Kudus, maka dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Luar biasa saudara. Bahwa Allah dengan kasih karunia-Nya itu akan melakukannya juga buat saudara.
Dengan tujuan saudara juga bisa meneguhkan sesama. Saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan meneguhkan saudara dan saya. Kita harus mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan di tangannya. Marilah kita menghampiri tata Allah dengan penuh keberanian. Karena kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Bentuk pertolongan dari Tuhan melengkapi kita dengan firman dan dengan iman. Kemudian yang kedua, meneguhkan. Yang ketiga, menguatkan. Ini dalam semua terjemahan yang saya baca sama semua. Strengthen you. Menguatkan, memperkuat saudara dan saya. Sehingga gak jadi orang yang biasa-biasa aja, yang manja, yang mudah tersinggung. Tapi Tuhan memberikan pertolongan buat kita sehingga kita kuat. Itu memperlengkapi kita untuk pelayanan aktif juga. Untuk kita menguatkan orang lain. Kalau kita lemah mana bisa kita menguatkan orang lain. Tapi saudara perlu kuat. Saudara dan saya perlu kuat untuk kita bisa menguatkan orang lain juga. Saudara, saya gak janjian dengan Pak Randy. Dia gak tahu saya mau bicara apa saja. Tapi tadi dia menyampaikan firman Allah yang mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu salah satu ayat yang diberikan Tuhan kepada Yosua. 9 kali Yosua menerima kalimat yang sama dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kepada Salomo 2 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kepada Hizkia 1 kali, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kepada pemazmur 2 kali Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Berarti ini merupakan satu pesan yang signifikan. Satu pesan yang serius dari Tuhan untuk hamba-hambanya yang dalam Alkitab kita baca. Juga untuk saudara dan saya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan gampang menyerah. Tapi kalau kita menghadapi berbagai macam penderitaan dengan kekuatan sendiri kita pasti hancur. Mari kita bersandar pada kekuatan daripada Tuhan saja. Mari kita menghampiri Allah dengan penuh keberanian karena kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Bentuk pertolongan dari Tuhan, 1, melengkapi kita dengan firman dan iman. 2, meneguhkan kita. 3, menguatkan kita. Yang 4, mengokohkan kita. Kalau mendengar kata kokoh itu kebayang bangunan yang tinggi gitu ya. Terus diterpa angin badai juga tetap berdiri dan kita membayangkan pohon beringin misalnya yang besar itu dengan akar yang kokoh, akar yang terus menancap ke kedalaman tanah sehingga kokoh, tidak mudah digoyahkan. Saudara, kita perlu memiliki akar di dalam diri kita yang dalam dan kuat. Fondasi dan akar itu berbicara tentang apa yang tidak terlihat. Itu dikerjakan oleh Tuhan. Efesus pasal 3:17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dengan iman kita tahu Kristus ada dalam hati kita. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Saudara, marilah kita menghampiri tata hadirat Allah dengan penuh keberanian. Untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Bentuknya pertolongan Tuhan itu yang pertama melengkapi kita dengan firman dan dengan iman. Kedua, meneguhkan kita. Ketiga, menguatkan kita. Keempat, mengokohkan kita. Saudara, Allah mempunyai tujuan. Pada waktu mengizinkan penderitaan terjadi atas kehidupan orang percaya. Bukan untuk menghancurkan kita, saudara. Tapi untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Bagaimana pertolongan Allah buat kita? 4M. Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Pesan Tuhan pada pagi hari ini adalah, mari saudara, sabarlah menderita. Saya undang pemain musik. Ya. Sabarlah menderita. Allah hadir dan pasti menolong. Allah hadir dalam segala keadaan dalam hidup kita. Sabar saudara kalau saat ini sedang ada dalam penderitaan. Ingat 4M. Allah memberikan pertolongan dengan melengkapi, dengan firman dan iman, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita.
Sehingga kita berakar di dalam Tuhan, di dalam kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Amin. Saya akan menyampaikan sebuah pujian. Mari kita akan renungkan bersama-sama. Baik, bisa boleh ikut nyanyi ya, sama-sama ya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Saudara diberkati, saya diberkati ya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kembali Engkau memberikan suara-Mu kepada kami semua. Firman-Mu kepada kami yang menguatkan kami dalam keadaan apapun juga. Firman Tuhan yang begitu lengkap, yang begitu komplit. Biarlah hal ini memberi kekuatan bagi kami. Karena tidak ada seorang pun yang luput daripada penderitaan. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mendapat suatu cobaan. Tapi biarlah firman ini menjadi kunci bagi kami. Untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Biarlah 4M ini ada di dalam hati kami. Sehingga setiap kami mulai lemah, mulai goyah. Kami tahu Tuhan memberikan 4M ini. Yang memberikan kepada kami keberanian untuk melawan si iblis. Karena musuh kami bukan manusia,
musuh kami adalah penguasa yang di udara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu berkati Ibu Yulia ya Tuhan, pakailah dia supaya makin lama makin diberkati oleh Tuhan. Dan dia bisa menyalurkan rasa berkat itu. Sehingga kami yang mendekatinya, kami yang mendengarkannya, kami pun mendapat berkat. Dan akhirnya semua jemaat Berea diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi biarlah Kau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Karena firman-Mu merupakan fondasi akar dari kehidupan kami. Justru yang tidak terlihat itulah, itu yang terpenting bagi semua bangunan, bagi semua pohon, bagi semua apapun juga. Dan penyertaan Tuhan itu yang membuat kami bisa berdiri tegak. Bagaimanapun besarnya topan badai menerpa kami. Topan pencobaan yang menerpa kami tetap berdiri teguh. Karena firman-Mu, iman kita yang diberikan oleh Tuhan, itu yang membuat kami tetap berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara-saudara, marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.